Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan pengawasan sistem kepastian mutu atau audit penjaminan kualitas. Karena kita ketahui bahwa pengawasan ini identik dengan audit, sedangkan sistem kepastian ini identik dengan penjaminan, dan kualitas ini merupakan nama lain dari yang namanya mutu. Terkait dengan hal tersebut, maka agenda bahasan dalam pertemuan kali ini kita mulai dari yang pertama adalah pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini kita akan membahas masalah audit atau pengawasan terhadap sistem kepastian mutu atau sistem kepastian kualitas, atau kita kenal juga dengan sistem penjaminan mutu. Lalu dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu berkenaan dengan peranan audit sistem kepastian kualitas. Dan kita lanjutkan dengan tujuan dan manfaat audit sistem kepastian kualitas. Ini kenapa kok sistem kepastian kualitas perlu diaudit, sehingga kita harus mengetahui tujuan dan manfaatnya. Dan dilanjutkan pada materi berikutnya, yaitu berkenaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan audit sistem kepastian kualitas. Siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini dan apa saja kepentingan yang dibutuhkan mereka dalam pelaksanaan audit sistem kepastian kualitas. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai panduan umum dalam pelaksanaan audit sistem kepastian kualitas dan bagaimana kita menyusun manajemen kualitas atau manajemen mutu serta syarat-syaratnya dalam membuat sistem kepastian kualitas. Dan yang terakhir yaitu tentunya bagaimana langkah-langkah yang harus dijalankan untuk melakukan audit sistem kepastian kualitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa audit atau pengawasan terhadap sistem kepastian atau sistem penjaminan mutu atau penjaminan kualitas ini merupakan proses yang dilakukan secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti secara objektif dan diuji secara objektif pula untuk mengetahui sejauh mana kriteria audit ini telah terpenuhi. Audit ini dirancang untuk menilai aktivitas, praktek, ataupun kebijakan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam kegiatan operasionalnya. Terkait dengan peranan audit sistem kepastian kualitas ini, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah audit terhadap produk secara terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa proses ini dilaksanakan secara optimal. Dan yang kedua yaitu audit juga digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan proses untuk mengurangi ketidaksesuaian. Dan yang ketiga yaitu suatu audit ini mencakup pembandingan atau perbandingan audit terhadap keluhan dan ketidaksesuaian yang tidak tertangani oleh perusahaan. Sehingga 3 hal tersebut ini menjadi peranan dalam audit sistem kepastian mutu atau sistem kepastian kualitas. Terkait dengan tujuan dilaksanakannya audit sistem kepastian kualitas ini, ada 7 hal yang teridentifikasi, yaitu yang pertama adalah menentukan ketidaksesuaian, dan yang kedua adalah menentukan efektivitas terkait dengan sistem mutu atau sistem kualitas,
Dan yang ketiga, memberikan peluang untuk melakukan perbaikan sistem. Dan yang keempat adalah memenuhi persyaratan peraturan. Yang kelima, memudahkan pendaftaran atau registrasi mengenai sistem kualitas. Dan yang keenam, menilai pemasok dan mengevaluasi terhadap sistem kualitasnya. Dan yang terakhir yaitu menilai dan memverifikasi sistem perusahaan itu sendiri. Apakah bertujuan terhadap kepastian mutu atau kepastian kualitas. Sedangkan terkait dengan manfaat dari pelaksanaan audit sistem kepastian kualitas ini, yang pertama adalah membantu mengembangkan sistem manajemen kualitas secara terpadu dan efektif. Dan yang kedua adalah menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga yaitu membantu mengalokasikan sumber daya secara optimal. Dan yang keempat adalah mencegah timbulnya masalah yang tentunya dapat mengganggu terhadap operasional perusahaan. Yang kelima, memungkinkan dilakukannya tindakan koreksi yang tepat waktu. Yang keenam, mengurangi biaya-biaya tambahan yang tidak perlu. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas. Dan yang kedelapan adalah meningkatkan kepuasan pelanggan atau kepuasan pasar. Terkait dengan pihak-pihak yang dalam hal ini memiliki kepentingan dalam pelaksanaan audit sistem kepastian kualitas, ini terbagi menjadi 5 pihak. Yaitu yang pertama adalah perusahaan, di mana dalam perusahaan ini yang tentunya berkepentingan adalah manajemen puncak. Apa saja kepentingannya? Yaitu untuk menilai seberapa mampu jajaran di bawahnya ini dalam mengimplementasikan sistem manajemen kualitas yang telah disepakati. Selain itu, perusahaan ini juga menjadi panduan operasional bagi perusahaan dalam mencapai tingkatan kualitas yang telah ditentukan. Sedangkan pihak yang kedua yang memiliki kepentingan dalam audit sistem kepastian kualitas itu adalah pelanggan, di mana kepentingannya adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi ini telah sesuai dengan standar kualitas yang disyaratkan. Sedangkan pihak berikutnya yang ketiga yang memiliki kepentingan dalam audit sistem kepastian kualitas ini adalah pemerintah. Kepentingannya tentu untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat ini telah sesuai dengan standar kualitas yang disyaratkan. Nah, pihak berikutnya yang keempat yang berkepentingan terhadap audit sistem kepastian kualitas ini adalah asosiasi, di mana kepentingannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana perusahaan yang menjadi anggotanya ini mengelola manajemen kualitasnya dengan baik dan benar. Sedangkan yang terakhir, pihak yang berkepentingan dalam audit sistem kepastian kualitas adalah lembaga sertifikasi. Kepentingannya apa sebenarnya lembaga sertifikasi ini terhadap audit sistem kepastian kualitas? Yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menerapkan sistem kepastian kualitas yang telah ditetapkan oleh lembaga sertifikasi tersebut. Untuk dapat memenuhi ekspektasi dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dalam pelaksanaan audit sistem kepastian kualitas di suatu perusahaan, maka tentunya organisasi perusahaan ini perlu untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses audit. Nah, caranya bagaimana? Yaitu yang pertama adalah melakukan perencanaan audit yang bertujuan untuk memahami hasil dari audit sebelumnya. Selanjutnya, dalam perencanaan audit ini melakukan analisis risiko berdasarkan sektor usaha yang dijalankan, terus melakukan praevaluasi terhadap peraturan yang berlaku, dan membentuk tim audit yang berkompeten serta mengalokasikan waktu yang cukup untuk melakukan audit sistem kepastian kualitas tersebut. Nah, yang kedua, ini juga menjalankan teknik audit dengan cara fokus pada beberapa proses dan prosedur yang terbatas,
Tentunya juga harus melakukan pemahaman mengenai prinsip-prinsip manajemen kualitas dan menggunakan pendekatan PDCA yaitu Plan, Do, Check, Action untuk mengevaluasi efektivitas proses organisasi serta melakukan adopsi pendekatan holistik untuk mengumpulkan temuan audit daripada hanya berfokus pada individual klausal saja. Nah, ini juga perlu diperhatikan terkait dengan teknik audit yang dijalankan pada saat melakukan audit sistem kepastian kualitas. Dan yang ketiga tentunya berkaitan dengan keputusan dan analisis. Ini dilakukan dengan cara memasukkan temuan ke dalam penilaian risiko serta menghubungkan temuan dan pengaruhnya tersebut terhadap kemampuan organisasi dalam menyediakan produk sesuai dengan spesifikasinya. Dan yang terakhir tentunya perlu melakukan laporan dan tindak lanjut dengan cara melaporkan secara pantas mengenai temuan-temuan audit tersebut dan laporan ini tentunya harus objektif serta berfokus pada audiens yang tepat. Untuk dapat menjalankan audit sistem kepastian kualitas dengan baik, ada panduan umum yang dapat dijadikan petunjuk bagi auditor dalam mengatasi kesulitan yang mungkin ditemukan dalam pelaksanaan audit sistem kepastian kualitas tersebut. Apa saja yang dapat dilakukan? Yaitu yang pertama adalah pastikan audit ini berfokus pada penemuan fakta berkaitan dengan kelemahan yang masih terjadi dalam peningkatan berkelanjutan. Dan yang kedua yaitu audit harusnya digunakan sebagai alat organisasi secara luas dalam meningkatkan kualitas baik sistem, proses maupun hasil yang ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu audit harus dipandang sebagai suatu relevan dan memberikan nilai baik bagi individu, manajer, maupun bagi perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat yaitu audit seharusnya dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan kuesioner dan terhindar dari kesan mengadili dalam audit. Dan yang kelima yaitu rencana audit seharusnya dipublikasikan untuk memungkinkan manajer merencanakan terlebih dahulu. Dan yang keenam yaitu untuk memastikan konsistensi pendekatan baik dalam menetapkan suatu tim untuk mengaudit suatu area tertentu pada waktu tertentu. Dan yang ketujuh yaitu mengangkat koordinator atau fasilitator audit yang tidak harus dijabat oleh staf penuh waktu yang mungkin tugas tersebut ini sebenarnya dapat ditangani oleh manajer kualitas. Dan yang terakhir yang kedelapan yaitu audit harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Nah, inilah panduan umum agar pelaksanaan audit sistem kepastian kualitas ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala dalam pelaksanaannya. Terkait dengan manajemen mutu atau manajemen kualitas, ini ada 8 prinsip mengenai manajemen kualitas, di mana yang pertama adalah fokus pada pelanggan, yang kedua adalah kepemimpinan, yang ketiga adalah keterlibatan sumber daya manusia, yang keempat pendekatan proses, yang kelima pendekatan sistem dalam pengelolaan, yang keenam, perbaikan yang terus-menerus atau berkelanjutan. Dan yang ketujuh adalah pembuatan keputusan berdasarkan fakta. Serta yang kedelapan adalah hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Ini merupakan 8 prinsip mengenai manajemen kualitas yang ada dalam standar ISO 9001. Untuk bahasan detailnya mengenai manajemen kualitas ini yang berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen kualitas berdasarkan pada standar ISO 9001, yang pertama berkenaan dengan fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan ini sebenarnya mengarahkan perusahaan untuk dapat memahami mengenai kebutuhan pelanggan. Selain itu, tujuan dan sasaran perusahaan berhubungan dengan kebutuhan pelanggan, sehingga kita fokus terhadap
apa yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Nah, hal ini juga dilakukan dengan mengkomunikasikan kebutuhan pelanggan dengan pihak organisasi dan menyelaraskan pendekatan dalam memuaskan pelanggan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sehingga hal ini dilakukan untuk memastikan mengenai keseimbangan antara kepuasan pelanggan dengan pemangku kepentingan lainnya. Manfaat dari penerapan prinsip fokus pada pelanggan ini tentunya bagi perusahaan sangat besar sekali, yaitu yang pertama adalah meningkatkan pendapatan dan penguasaan pangsa pasar. Kenapa? Karena didasarkan pada kebutuhan dari pelanggan. Dan yang kedua adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Kenapa? Karena kita mengetahui apa saja yang diinginkan oleh pelanggan, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan melalui transaksi yang berkelanjutan. Ini muncul karena adanya trust dari pelanggan, di mana perusahaan memiliki perhatian terhadap kebutuhan pelanggan tersebut. Prinsip manajemen kualitas berikutnya yang kedua sebagaimana standar ISO 9001 yaitu berkenaan dengan kepemimpinan. Di mana kepemimpinan ini sebenarnya mengarahkan perusahaan untuk memandang semua kebutuhan pihak terkait sebagai satu kesatuan. Sehingga dalam hal ini menciptakan visi dan misi serta menetapkan tujuan, sasaran, serta target. Nah, hal tersebut tentunya bertindak bebas disertai dengan tanggung jawab dan akuntabilitas, serta menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk menjadi teladan dalam kejujuran, moral, dan penciptaan budaya perusahaan yang kuat, serta membangun kepercayaan dan menghilangkan berbagai kekhawatiran karyawan. Dan ini ditunjukkan dengan menjalankan prinsip kepemimpinan yang baik. Sedangkan manfaat dari penerapan prinsip kepemimpinan ini yang pertama adalah membuat karyawan termotivasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Yang kedua, menyatukan evaluasi, perbaikan, dan penerapan aktivitas dalam satu kesatuan. Dan yang ketiga yaitu meminimalkan miskomunikasi yang mungkin terjadi di antara berbagai tingkatan dalam organisasi perusahaan. Dan yang keempat yaitu menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam perbaikan berkelanjutan sebagai wujud peningkatan kinerja karyawan. Prinsip manajemen kualitas yang berikutnya yang ketiga dalam standar ISO 9001 yaitu keterlibatan SDM atau keterlibatan sumber daya manusia. Di mana keterlibatan sumber daya manusia ini mengarahkan perusahaan untuk dapat memahami tentang pentingnya kontribusi dan peranan mereka dalam perusahaan. Selain itu juga untuk mengidentifikasi mengenai kendala-kendala yang dapat menghambat kinerja mereka. Selain itu juga untuk bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi dan mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, keterlibatan SDM ini juga untuk mampu menilai kinerja karyawan itu sendiri jika dihubungkan dengan tujuan perusahaan dan tujuan pribadinya. Artinya kontribusi personal dari masing-masing SDM ini terhadap tujuan perusahaan dan tujuan pribadinya. Nah, untuk manfaat dari penerapan prinsip keterlibatan sumber daya manusia ini yaitu yang pertama adalah setiap orang dalam perusahaan menjadi termotivasi dalam memberikan keterlibatannya untuk mencapai sasaran perusahaan. Dan yang kedua yaitu menumbuh kembangkan mengenai inovasi dan kreativitas serta perbaikan secara terus-menerus. Dan yang ketiga yaitu setiap orang menjadi tanggung jawab terhadap kinerjanya. Artinya setiap orang ini bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan
untuk menjalankan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Prinsip berikutnya dalam manajemen kualitas sebagaimana standar ISO 9001, yaitu prinsip yang keempat adalah pendekatan proses, di mana dalam pendekatan proses ini memiliki manfaat penting, yaitu yang pertama adalah terjadinya penurunan biaya dan waktu siklus menjadi lebih pendek melalui efektivitas penggunaan sumber daya. Selain itu, hasil yang diperoleh tentunya diharapkan meningkat, konsisten, dan dapat diperkirakan. Dan juga peningkatan kesempatan menjadi prioritas dan terfokus karena melakukan pendekatan proses. Nah, tahapan-tahapan dalam penerapan pendekatan proses ini yaitu yang pertama adalah mendefinisikan aktivitas yang diperlukan oleh sistem manajemen kualitas dan penerapannya dalam organisasi secara sistematis. Lalu dilanjutkan dengan mendefinisikan urutan dan interaksi prosesnya. Dan dilanjutkan dengan menentukan kriteria dan metode yang disyaratkan. Dan yang keempat yaitu memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang memadai. Lalu dilakukan tahapan berikutnya yaitu memantau, mengukur, dan menganalisis proses. Dan yang terakhir yaitu menerapkan tindakan yang diperlukan. Sehingga dapat tercapai yang namanya tujuan perusahaan dengan melakukan pendekatan proses ini. Prinsip berikutnya yang kelima dalam prinsip manajemen kualitas berdasarkan ISO 9001 adalah pendekatan sistem dalam pengelolaan. Di mana pendekatan sistem dalam pengelolaan ini mengarahkan perusahaan untuk menstrukturkan sistem menuju pencapaian tujuan dengan lebih efektif dan lebih efisien. Selain itu juga untuk memahami keterkaitan proses dengan sistem dan juga menggunakan pendekatan struktur guna mengharmonisasikan dan mengintegrasikan proses-proses yang dijalankan pada perusahaan tersebut. Selain itu juga untuk memahami dengan lebih baik tentang peranan dan tanggung jawab yang diperlukan serta memahami kemampuan organisasi dan penetapan kendala-kendala dari sumber daya sebelum bertindak. Nah, atas dasar pendekatan sistem dalam pengelolaan tersebut, maka kita dalam perusahaan akan memperoleh banyak manfaat, di mana manfaat dari penerapan prinsip pendekatan sistem dalam pengelolaan tersebut yaitu yang pertama adalah integrasi dan kesesuaian dari proses-proses terbaik dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Yang kedua, kemampuan memfokuskan usaha-usaha pada proses-proses kunci. Dan yang ketiga yaitu memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap konsistensi dan efisiensi organisasi. Prinsip berikutnya yang keenam dalam prinsip manajemen kualitas berdasarkan pada standar ISO 9001 yaitu perbaikan yang terus-menerus atau perbaikan yang berkelanjutan. Nah, peningkatan perbaikan secara berkelanjutan ini tentunya mengarahkan perusahaan untuk menggunakan pendekatan organisasi secara konsisten. Selain itu juga untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada setiap orang dalam organisasi dan menjadikan peningkatan berkesinambungan dari produk, proses, dan sistem sebagai tujuan utama baik secara individu ataupun kelompok dalam organisasi perusahaan tersebut. Nah, selain itu juga untuk menetapkan sasaran-sasaran yang terkait dengan peningkatan yang berkesinambungan serta memberi pengakuan dan penghargaan terhadap peningkatan-peningkatan yang telah tercapai. Dengan menjalankan perbaikan yang terus-menerus atau perbaikan yang berkelanjutan tersebut, tentunya ada banyak manfaat yang dirasakan oleh perusahaan dari penerapan prinsip tersebut, yaitu yang pertama adalah
meningkatkan kinerja melalui peningkatan keunggulan bersaing perusahaan. Yang kedua, menciptakan kesesuaian dari aktivitas-aktivitas peningkatan pada semua tingkat terhadap tujuan strategis organisasi. Dan yang ketiga adalah memberikan fleksibilitas dalam bereaksi secara cepat terhadap berbagai kesempatan yang ada. Serta yang keempat adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Prinsip manajemen kualitas yang berikutnya yang ketujuh berdasarkan pada standar ISO 9001 yaitu pembuatan keputusan berdasarkan fakta. Nah, bagaimana cara untuk melakukan hal tersebut yaitu pembuatan keputusan berdasarkan fakta? Maka langkah-langkah yang dapat dijalankan untuk menerapkan prinsip tersebut yaitu yang pertama adalah mengumpulkan data dan informasi serta pengujian yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, memastikan bahwa data dan informasi ini akurat, dapat dipercaya, dan tentunya mudah diakses. Dan yang ketiga yaitu menganalisis mengenai data dan informasi dengan menggunakan metode yang tepat. Dan yang keempat, memahami penggunaan teknik-teknik statistik. Serta yang kelima adalah membuat keputusan dan menindaklanjutinya berdasarkan hasil analisis dan pengalaman. Tentunya ini semuanya berdasarkan pada fakta, sehingga dapat membuat yang namanya keputusan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, untuk manfaat yang diperoleh oleh perusahaan dengan menerapkan prinsip tersebut, yaitu prinsip pembuatan keputusan berdasarkan fakta, yang pertama adalah tentunya mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Ini tentunya benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh perusahaan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan untuk menunjukkan efektivitas dari keputusan terdahulu melalui referensi terhadap fakta-fakta yang terdokumentasi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan untuk meninjau ulang serta mengubah opini dan keputusan-keputusan. Dan semua hal tersebut itu tentunya didasarkan pada fakta yang ada. Prinsip manajemen kualitas yang terakhir, yang ke-8 berdasarkan pada standar ISO 9001 adalah hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Tentunya kaitannya dengan prinsip ini yaitu berkenaan dengan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Ini tujuannya adalah untuk mengarahkan perusahaan dalam menetapkan hubungan yang menyeimbangkan hasil-hasil jangka pendek dengan pertimbangan-pertimbangan jangka panjang. Selain itu juga memanfaatkan keahlian sumber daya dari mitra bisnis yang dimiliki dan mengidentifikasi serta memilih pemasok-pemasok utama yang dapat diandalkan. Selain itu tentunya untuk menciptakan komunikasi yang jelas dan terbuka dengan para pemasok dan meningkatkan apresiasi, pengakuan, serta penghargaan terhadap peningkatan dan pencapaian yang dilakukan oleh pemasok. Manfaat dari prinsip hubungan saling menguntungkan dengan pemasok ini bila mana diterapkan oleh perusahaan tentunya dapat meningkatkan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak, baik itu perusahaan ataupun bagi pemasok. Dan yang kedua yaitu meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan bersama untuk menanggapi perubahan pasar atau kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Serta yang ketiga yaitu mengoptimalkan biaya dan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, ada manfaat yang dapat diperoleh bagi perusahaan bila mana melakukan penerapan ISO 9001 ini
dijalankan secara keseluruhan untuk meningkatkan manajemen kualitas atau manajemen mutu pada perusahaan tersebut. Apa saja manfaat bila mana penerapan ini dilakukan secara keseluruhan terkait dengan standar ISO 9001, yaitu yang pertama adalah pelanggan dan pengguna produk akan menerima produk yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkannya, tersedia tepat waktu, dan kegunaannya ini dapat diandalkan. Manfaat yang kedua yaitu seluruh individu dan kelompok dalam organisasi perusahaan akan memperoleh manfaat melalui peningkatan kondisi kerja, kepuasan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, semangat kerja, serta jaminan stabilitas dalam bekerja. Sedangkan manfaat yang ketiga yaitu pemilik dan investor tentunya akan memperoleh manfaat melalui imbal hasil atas investasi yang dilakukan, hasil operasi, pangsa pasar, dan keunggulan bersaing. Manfaat yang keempat yaitu pemasok dan mitra bisnis tentunya akan memperoleh manfaat melalui peningkatan stabilitas, pertumbuhan, kemitraan, dan pemahaman bersama. Dan yang terakhir yaitu yang kelima terkait dengan manfaat penerapan secara keseluruhan standar ISO 9001, yaitu masyarakat akan memperoleh manfaat melalui pemenuhan persyaratan hukum dan peraturan, peningkatan kesehatan dan keselamatan, penurunan dampak negatif terhadap lingkungan, dan peningkatan keamanan. Oleh karena itu, maka diharapkan perusahaan dapat menjaga manajemen kualitas mutunya dengan menerapkan standar ISO 9001. Untuk menghasilkan manajemen mutu yang berkualitas, tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar sistem kepastian kualitas ini dapat berjalan dengan baik. Nah, persyaratan tersebut itu didasarkan pada standar ISO 9001, di mana dalam hal ini tentunya berhubungan dengan tanggung jawab manajemen dalam menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan agar tercapai kepuasan pelanggan. Nah, dalam hal ini tentunya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan baik dan benar. Terkait dengan hal tersebut, maka perusahaan akan menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Nah, secara terus-menerus, produk tersebut itu dilakukan analisis, pengukuran, dan perbaikan untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan, yang menghasilkan produk yang berkualitas lebih agar dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Terkait dengan hal tersebut, maka ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi dalam sistem kepastian kualitas dalam standar ISO 9001 yang termaktub dalam klausal 4 mengenai sistem manajemen kualitas. Selain itu juga termaktub dalam klausal 5 tentang tanggung jawab manajemen dan juga termaktub dalam klausal 6 tentang manajemen sumber daya dan klausal 7 tentang realisasi produk, serta termaktub dalam klausal ke-8 tentang pengukuran, analisis, dan peningkatan. Sehingga 5 klausal tersebut yaitu klausal 4, klausal 5, klausal 6, klausal 7, dan klausal 8 yang terdapat dalam standar ISO 9001 ini harus kita pelajari agar dapat memenuhi sistem kepastian kualitas. Secara umum terkait dengan klausal keempat mengenai sistem manajemen kualitas, bahasannya yaitu berkenaan dengan identifikasi proses dan menentukan tahapan dan interaksi proses-proses yang ada,
Selain itu juga membahas mengenai penentuan kriteria dan metode dan memastikan ketersediaan sumber daya dan informasi serta memantau, mengukur dan menganalisis proses-proses yang ada dan mengambil tindakan. Sedangkan dalam klausal 5 tentang tanggung jawab manajemen, ini berbicara mengenai komitmen manajemen, fokus pada pelanggan, kebijakan kualitas, perencanaan, tanggung jawab, wewenang dan komunikasi, dan tinjauan manajemen. Sedangkan pada klausal 6 tentang manajemen sumber daya, bahasanya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan lingkungan kerja. Sedangkan klausal yang ke-7 terkait dengan realisasi produk, bahasanya mengenai perencanaan realisasi produk, pembelian produk dan penyediaan jasa, serta pengendalian, pengukuran, dan pemantauan alat. Untuk dapat memahami masing-masing klausal ini secara detail, maka kita dapat membahas satu persatu dimulai dari klausal 4 tentang sistem manajemen kualitas, di mana dalam klausal 4 ini terdapat persyaratan umum, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi proses-proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen kualitas dan aplikasinya dalam organisasi. Dan yang kedua yaitu menentukan tahapan dan interaksi proses-proses tersebut. Dan yang ketiga menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik operasi maupun proses-proses ini berjalan secara efektif. Dan yang keempat yaitu memastikan ketersediaan sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional dan pemantauan proses-proses tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu memantau, mengukur, dan menganalisis proses-proses yang ada. Dan yang berikutnya yang keenam adalah mengambil tindakan yang diperlukan agar mencapai hasil yang telah direncanakan dan melakukan peningkatan berkesinambungan terhadap proses-proses tersebut. Nah, selain itu dalam klausal 4 tentang sistem manajemen kualitas ini ada persyaratan dokumen, di mana persyaratan dokumen secara umum yaitu dokumentasi sistem manajemen kualitas ini harus mencakup mengenai pernyataan terdokumentasi dari kebijakan dan tujuan kualitas, manual kualitas, prosedur terdokumentasi yang diwajibkan oleh standar ISO 9001, dokumen yang dibutuhkan oleh organisasi untuk memastikan perencanaan operasi dan pengendalian proses efektif, rekaman atau catatan yang diwajibkan oleh standar internasional. Selain itu, persyaratan dokumen terkait dengan manual kualitas, ini organisasi harus membuat dan memelihara manual atau panduan kualitas yang berisikan mengenai lingkup dari sistem manajemen, prosedur terdokumentasi, penjelasan dari interaksi untuk setiap proses, dan karakteristik dari manual kualitas. Sedangkan berkenaan dengan persyaratan dokumen lainnya yaitu mengenai pengendalian dokumen. Sehingga prosedur terdokumentasi ini harus ditetapkan dalam menentukan kebutuhan pengendalian untuk memberikan persetujuan, meninjau, dan memperbaharui, memastikan dokumen tersebut sah dan mudah diidentifikasi. Sedangkan dalam klausal kelima tentang tanggung jawab manajemen, ini terbagi menjadi 6 poin, yaitu yang pertama adalah komitmen manajemen. Dalam hal ini, manajemen puncak harus memberikan bukti dari komitmennya untuk pengembangan dan penerapan sistem manajemen kualitas, serta terus-menerus meningkatkan efektivitasnya. Dan yang kedua yaitu fokus pada pelanggan, di mana dalam hal ini manajemen puncak harus memastikan bahwa persyaratan pelanggan ini telah ditentukan dan dipenuhi untuk mencapai kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga yaitu berkenaan dengan kebijakan kualitas. Dalam hal ini
maksud dan arah secara menyeluruh dari suatu organisasi ini tentang kualitas seperti yang dinyatakan secara resmi oleh manajemen puncak. Artinya harus dibuat secara tertulis mengenai kebijakan kualitas ini dan harus menjadi bentuk komitmen dari pihak manajemen puncak. Dan yang keempat yaitu berkaitan dengan perencanaan. Ini hubungannya dengan sasaran kualitas dan perencanaan sistem manajemen kualitas. Selain itu, poin dalam klausal kelima mengenai tanggung jawab manajemen yaitu berkaitan dengan tanggung jawab, wewenang, dan komunikasi. Ini biasanya dijelaskan dalam job desk pada pihak-pihak yang terkait sehingga akan terbagi mengenai tanggung jawab, wewenang, dan komunikasinya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah berkenaan dengan tinjauan manajemen. Dalam hal ini tentunya manajemen akan melakukan review terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab manajemen dan membuat plan untuk periode berikutnya agar semuanya dapat berjalan dengan baik terkait dengan masalah kualitas. Klausal yang keenam yaitu berkenaan dengan manajemen sumber daya, di mana manajemen sumber daya ini terbagi menjadi 4 poin atau 4 hal yang dibahas dalam klausal 6 ini, yaitu yang pertama adalah persediaan sumber daya, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga infrastruktur, dan yang keempat kaitannya dengan lingkungan kerja. Nah, terkait dengan masalah persediaan sumber daya, dalam hal ini organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, yaitu untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen kualitas dan terus-menerus mengembangkan efektivitasnya, serta untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara memenuhi persyaratan pelanggan yang telah ditetapkan. Sedangkan terkait dengan poin masalah sumber daya manusia, maka dalam hal ini personel yang bekerja ini yang dapat mengaruhi masalah kualitas produk harus memiliki kompetensi yang berdasarkan pada pendidikan, pelatihan, keahlian, dan pengalaman yang sesuai. Nah, kompetensi, kepedulian, dan pelatihan organisasi ini harus menentukan kompetensi yang sesuai untuk personel yang bekerja pada bagian yang dapat mempengaruhi terhadap kualitas produk. Selain itu juga menyediakan pelatihan atau tindakan lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dan mengevaluasi mengenai efektivitas tindakan yang dilakukan. Selain itu juga memastikan bahwa personel tersebut itu memiliki kepedulian yang relevan dan penting untuk kegiatan-kegiatannya dan bagaimana mereka ini memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan, serta memelihara mengenai catatan yang sesuai dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya. Untuk perihal infrastruktur yang terdapat dalam klausal ke-6 tentang manajemen sumber daya ini, dalam hal ini organisasi harus menetapkan dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan produk. Infrastruktur ini mencakup mengenai gedung, ruang kerja, dan peralatan penunjang. Selain itu juga berkaitan dengan peralatan yang dipakai dalam proses seperti peranti lunak ataupun peranti keras. Dan tentunya juga berkaitan dengan sarana pendukung lainnya seperti transportasi dan komunikasi. Dan untuk poin yang terakhir dalam klausal ke-6 adalah berkenaan dengan lingkungan kerja, di mana dalam hal ini organisasi harus menentukan dan mengelola lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan produk yang telah ditetapkan. Terkait dengan klausal yang ke-7 tentang realisasi produk, ini terbagi menjadi 6 hal,
Yang pertama adalah perencanaan realisasi produk, di mana dalam melakukan realisasi produk tentunya dibutuhkan suatu perencanaan, butuh yang namanya riset terlebih dahulu, baik itu riset terhadap pasar terkait dengan kebutuhan pelanggan maupun riset terhadap produknya, bagaimana cara menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu dilanjutkan dengan yang namanya proses yang berhubungan dengan pelanggan. Karena kita ketahui bahwa untuk merealisasikan sebuah produk dibutuhkan yang pertama adalah analisis terhadap kebutuhan pelanggan. Produk seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan agar kita dapat mendesain mengenai produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan tersebut. Nah, tahapan berikutnya yaitu melakukan desain dan pengembangan. Ini biasanya dilakukan oleh tim R&D setelah mengetahui bahwa pelanggan keinginan produknya seperti ini. Maka mereka akan melakukan riset, melakukan pengembangan, melakukan redesign untuk membuat yang namanya produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang berikutnya adalah pembelian, terkait di sini adalah pembelian bahan baku dan bahan-bahan lainnya untuk dapat merealisasikan sebuah produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan berikutnya adalah proses produksi dan penyediaan jasa, di mana dalam hal ini ketika sudah membuat desain produk, sudah membeli bahan-bahan yang dibutuhkan, maka dibutuhkanlah yang namanya proses untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian, pengukuran, dan pemantauan alat agar proses produksi dapat berjalan dengan baik. Klausal berikutnya yang terakhir yaitu terkait dengan klausal 8, yaitu tentang pengukuran, analisis, dan peningkatan. Di mana dalam hal ini organisasi harus merencanakan dan menerapkan proses pemantauan, pengukuran, analisis, dan pengembangan yang dibutuhkan untuk memperlihatkan kesesuaian produk, memastikan kesesuaian sistem manajemen kualitas, melakukan peningkatan berkelanjutan yang efektif terhadap sistem manajemen kualitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan yang namanya pemantauan dan pengukuran, di mana dalam pemantauan dan pengukuran ini yang menjadi parameter utama adalah kepuasan pelanggan. Dalam hal ini organisasi harus memantau informasi yang berhubungan dengan pandangan pelanggan. Apakah organisasi telah memenuhi persyaratan pelanggan? Ini dapat dilakukan dengan membuat kuesioner mengenai kepuasan pelanggan untuk dapat mengukur apakah pelanggan perusahaan ini sudah puas terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu juga dapat melakukan audit internal dengan cara organisasi harus menjadwalkan lingkup perencanaan audit internal agar proses yang dijalankan oleh perusahaan ini dapat tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, dengan melakukan hal tersebut, yaitu pemantauan dan pengukuran dengan cara mengukur kepuasan pelanggan dan juga melakukan yang namanya audit internal, maka diharapkan terjadinya yang namanya peningkatan, di mana peningkatan ini tentunya peningkatan yang berkelanjutan. Dalam hal ini organisasi harus terus melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap efektivitas dari sistem manajemen kualitas, tujuan kualitas, hasil audit, analisis data, tindakan perbaikan, pencegahan, dan tentunya tinjauan manajemen. Nah, tindakan perbaikan ini dilakukan untuk mengurangi penyebab ketidaksesuaian dalam rangka mencegah berulangnya terjadinya hal tersebut. Dan perlu dilakukan yang namanya tindakan pencegahan.
Setelah kita memahami bagaimana kita membentuk manajemen mutu atau manajemen kualitas dengan mengetahui syarat-syarat yang telah ditetapkan, terutama berdasarkan pada standar ISO 9001, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana langkah-langkah dalam pelaksanaan audit sistem kepastian mutu atau kepastian kualitas ini. Nah, langkah-langkah yang dapat dijalankan dalam pelaksanaan audit sistem kepastian kualitas ini, yang pertama adalah melakukan perencanaan audit. Yang kedua, melakukan audit atau pelaksanaan audit, dan yang ketiga adalah mempelajari hasil audit, dan yang terakhir adalah melakukan tindakan perbaikan. Terkait dengan langkah yang pertama dalam audit sistem kepastian kualitas ini, yaitu perencanaan audit, di mana pada tahap ini auditor melakukan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Pernyataan tujuan dapat dipertegas dalam fokus audit. Alasan tentang mengapa audit ini dilakukan, apa ukuran-ukuran kinerja, dan bagaimana prosedur auditnya, ini akan menjadi panduan dalam pelaksanaan audit, sehingga perlu dilakukan perencanaan audit yang matang. Lalu dilanjutkan dengan tahapan yang kedua, yaitu pelaksanaan audit, di mana pelaksanaan audit ini diawali dengan suatu pertemuan pendahuluan auditor dengan berbagai pihak yang berwenang untuk membahas tentang ruang lingkup, tujuan, jadwal pelaksanaan, dan rancangan kertas kerja audit. Proses audit ini diawali dengan mereview atau memeriksa proses, produk, dan juga sistem. Proses audit ini melibatkan wawancara dan investigasi untuk mengembangkan temuan yang didapat, serta evaluasi untuk menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan kriteria audit yang telah ditetapkan. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan audit sistem kepastian kualitas adalah mempelajari dan memahami mengenai hasil audit, di mana hasil audit ini menyajikan informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan beberapa bagian yang membutuhkan peningkatan dalam organisasi yang diaudit. Nah, laporan hasil audit ini disampaikan oleh auditor, memuat kesimpulan hasil audit yang didukung oleh temuan atau bukti audit dan rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan dan perbaikan hal-hal yang masih perlu diperbaiki ke depannya. Dan yang terakhir, terkait dengan langkah audit sistem kepastian kualitas yang keempat, yaitu tindakan perbaikan, di mana pada tahap ini organisasi didampingi oleh auditor mengimplementasikan rencana tindakan perbaikan yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya untuk memastikan bahwa rekomendasi dan kesimpulan yang dibuat oleh auditor dan didukung dengan rencana tindakan perbaikan oleh pihak terkait ini dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan peningkatan berkelanjutan, sehingga sistem kepastian mutu atau sistem kepastian kualitas ini dapat terjaga dengan baik.